Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tiar, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karbunia Friliani. Saya dari kelas 82, nomor absen saya 18. Di sini saya akan mempresentasikan IPA yang berjudul Sistem Pencernaan, Sistem Pernafasan, dan Ginjal. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu sistem pencernaan. Mulut di sini sistem pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi dan mulut berfungsi untuk menggigit atau mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Setelah dari mulut, sebelum lanjut dari epiloktis melewati esofagus. Epiloktis menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Setelah dari epiloktis lanjut ke lambung. Di lambung ini bekerja dengan mengeluarkan zat enzim dan mengaduk makanan menggunakan otot lambung. Setelah dari lambung lanjut ke hati dan pankreas. Hati dan pankreas ini berfungsi untuk mengirimkan zat-zat enzim yang dibutuhkan oleh lambung. Setelah dari hati dan pankreas lanjut ke usus halus. Di usus halus ini terjadi proses penyerapan zat gizi makanan dan minuman. Setelah dari usus halus lanjut ke usus besar. Di usus besar ini terjadi proses pencernaan makanan. Setelah dari usus halus, lanjut ke rektum. Di rektum ini terjadi proses di mana pembuangan makanan. Setelah itu lanjut ke 2. Sistem pernafasan. Hidung. Udara yang masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung dan mulut. Bulu-bulu yang ada di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel yang masuk bersamaan dengan udara yang kita hirup. Setelah dari hidung, lanjut ke faring. Faring ini mencakup udara-udara yang masuk ke dalam tenggorokan atau faring. Setelah dari faring, lanjut ke laring. Laring ini mencakup pita suara yang menghasilkan suara. Habis dari laring, lanjut ke trakea. Trakea ini makanan yang tidak dapat masuk ke dalam sistem pernafasan manusia. Setelah dari trakea lanjut ke bronkus. Bronkus ini cabang-cabang atau kantong-kantong kecil yang berada di bronkus. Dan ini juga ada paru-paru. Di samping paru-paru juga ada kantong-kantong kecil yang serupa dengan anggur, yang bisa disebut alveolu, atau jamak alveolus. Setelah dari paru-paru dan bronkus lanjut ke diafragma. Di diafragma ini membantu proses pernafasan manusia. Setelah itu lanjut ke ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan membuang urin dan sampah-sampah metabolisme ke dalam darah. Setelah dari ginjal, masuk ke dalam ureter. Ureter ini membawa dan menyimpan urin ke dalam kantung kemih. Setelah dari ureter, langsung masuk ke kandungan kemih. Setelah dari kandungan kemih ditunggu oleh ureter dan siap dibuang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Sebelumnya buat Bu Tiar, terima kasih sudah mengajarkan saya sampai saya bisa buat mengerjakan proses pencernaan, proses pernafasan dan ginjal. Terima kasih banyak sekali lagi buat Bu Tiar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.